Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dengan NIM 2309116008. Saya dari Sistem Informasi A angkatan 2023. Di sini saya akan menampilkan visualisasi dari algoritma penjadwalan CPU mulai dari FCFS, SCF, round robin, dan deadlock. Lalu saya akan menjelaskan cara kerja dari masing-masing algoritma tersebut dan saya akan mempraktikkan algoritma mulai dari FCFS, SCF, dan deadlock secara bergantian di dalam sebuah simulasi CPU-OS. Terima kasih, selamat ditonton. Nah, yang pertama yaitu saya akan menampilkan visualisasi dan cara kerja serta saya akan mempraktikannya di dalam simulasi CPU-OS. Yang pertama yaitu algoritma First Come First Served atau FCFS. Nah, saya akan menjelaskannya lebih dahulu ya. Jadi, FCFS ini cocok untuk sistem yang sederhana dengan jumlah proses yang sedikit. Nah, algoritma dari FCFS ini akan menjadwalkan proses berdasarkan urutan keadaannya. Jadi, proses yang pertama masuk akan ke antrian yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, jadi proses yang lebih lama akan menunggu sedikit lebih lama, meskipun ada proses yang lebih singkat yang datang setelahnya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari FCFS ini. Kelebihannya yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan, adil untuk semua proses, karena semua proses dilayani dengan urutan yang sama. Lalu ada kekurangannya yaitu waktu yang tunggunya nih rata-ratanya itu bisa tinggi, jadi proses yang singkat akan bisa menunggu lebih lama di belakang proses yang panjang. Di sini saya ada visualisasinya. Saya menggunakan visualisasi dari restoran atau rumah makan. Jadi di sini kan ada pelanggan 1, 2, sama 3, lalu ada kasir. Nah, jadi karena ini algoritma first come first served, jadi yang pertama datang yang akan dilayani terlebih dahulu. Jadi ini pelanggan 1 ini akan dilayani terlebih dahulu oleh kasirnya. Lalu pelanggan 2 dan 3 itu maju. Nah, selanjutnya yang mengikuti. Jadi pelanggan kedua dulu yang dilayani, lalu pelanggan ketiga maju, dan yang terakhir yaitu pelanggan ketiga yang akan dilayani oleh kasir ini. OS simulator. Pertama, klik di compiler ini, lalu masukkan kode atau sintaks yang kita sudah buat di program source atau input ini. Saya sudah buat, jadi kita tinggal copy paste aja. Nah, saya menggunakan program dari antrian restoran ini. Selanjutnya kita ke bagian compile, baru kita compile. Sudah dilakukan prosesnya. Selanjutnya kita load in dulu. Sudah sukses, kita ke bagian OS 0 ini. Nah, karena kita ingin melakukan algoritma dari first come first served, jadi kita pastikan dulu nih di bagian schedulernya ini benar. Kita pakai algoritmanya FCFS. Selanjutnya supaya prosesnya yang kita lakukan ini cepat, kita bisa melakukannya dengan di bagian CPU speed ini kita ubah ke mode yang fast. Habis itu, nah, supaya kita membuktikan nih misalkan algoritma dan visualisasinya yang kita lakukan tadi itu benar, kita buat sampai name-nya ini atau prosesnya ini sampai P5 dengan cara kita create new process sampai P5. 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir 5. Nah, karena sudah sampai P5, sudah dicek juga ini supaya bisa lebih cepat, terus juga sesuai sudah algoritma yang kita menggunakan. Ya udah, selanjutnya kita start aja. Nah, jadi di bagian sini tuh sudah dilakukan nih prosesnya supaya yang duluan datang itu P1 itu jadi kerjakan lebih dulu, jadi kayak dia tuh lagi nyesuaiin gitu lah. Sambil kita menunggu sampai dia sesuai gitu, sampai selesai lah prosesnya. Nah, ini kan udah selesai nih, kita ke bagian views, baru kita lihat di view log apakah dia sesuai. Nah, sesuai nih, dia mulainya startnya dari P1, dilanjutkan oleh P2, selanjutnya ada P3, selanjutnya juga ada P4, dan terakhir yaitu
5. Ini sudah sesuai. Nah, itu adalah algoritma dari first come first served atau FCFS. Jadi sudah sesuai ya dengan visualisasi yang saya lakukan di awal. Ya, kita akan melakukan algoritma kedua, yaitu algoritma dari shortest job first atau SJF. SJF ini cocok untuk sistem yang ingin meminimalkan waktu tunggu rata-rata. Jadi, algoritma dari SJF ini menjadwalkan proses berdasarkan waktu eksekusi yang paling terpendek. Proses dengan waktu eksekusi yang terpendek akan dilayani terlebih dahulu. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari SJF ini. Kelebihannya yaitu waktu tunggu rata-rata, lalu akan meningkatkan proses yang dapat diselesaikan dalam waktu yang sama. Ada kekurangannya juga, yaitu membutuhkan estimasi waktu yang akurat, lalu juga memungkinkan proses starvation, di mana proses yang panjang tidak akan pernah dilayani. Nah, di sini saya punya visualisasinya. Contohnya tuh kayak dari daftar tugas atau kayak pekerjaan rumah lah. Jadi ada 3 pekerjaan rumah kan, kayak bersihkan kamar mandi, cuci piring, sama cuci baju. Nah, di sini yang paling terpendek itu cuci piring dengan waktu 15 menit. Jadi karena dia algoritmanya shortest job first, jadi yang paling pendek yang dikerjakan duluan atau dilayani duluan. Jadi carinya yang kedua dulu, ya cuci piring dulu lah, yang duluan dikerjakan. Selanjutnya cari lagi yang paling pendek antara bersihkan kamar mandi sama cuci baju, karena yang paling pendek itu kamar mandi, jadi sekitar 20 menit, jadi kamar mandi dulu. Habis itu yang paling terakhir yang paling lama lah, ini kan cuci baju 30 menit, jadi cuci baju. Nah, selanjutnya setelah kita visualisasi, saya akan mempraktikannya di CPU OS simulator. Pertama, kita ke compiler lagi, terus kita masukkan nih kode sama aja kayak yang di FCFS. Kode yang di FCFS, habis itu kita ke compile, habis itu kita login memori dulu. Sudah sukses, terus kita ke OS 0. Nah, karena di sini kita menggunakan algoritma dari shortest job first, jadi kita pilih yang shortest job first. Nah, harusnya kita di priority nih ganti jadi preemptive. Terus supaya prosesnya lebih cepat, kita pakai CPU speednya ini yang mode fast. Terus kita lihat nih, kita kan buat lagi, jadi ada PNM-nya ini atau proses name-nya ini ada 5 lagi. Tapi di sini kita gunakan nih delayed process. Nah, di delayed process ini kita bisa pakai second. Terus kita bisa nentuin nih berapa tiap proses name-nya ini berapa detik sih yang kita gunakan, supaya dia tuh kayak nentuin oh yang lebih cepat nih yang mana gitu. Jadi kita harus pakai delayed nih. Nah kan di P1 ini saya pakai 5. Kita create deh. Setelah lanjut di P2 kita delete proses lagi. Kita di P2 ini pakai 3. Kita create. Terus di P3 ini kita delete prosesnya itu pakai 8. Terus kita create. Lanjut kita ke P4, kita pakai 2. 4 kita pakai 2 detik, kita create. Terus terakhir di P5 kita pakai 10 detik, 5 detik aja ya, 5 detik aja, 10 aja. Terus kita create deh. Nah, setelah itu sudah kita pastikan kita pakai shortest job first, sudah pakai CPU speed yang paling cepat, kita klik deh start. Sini kita bisa lihat di bagian sini tuh, nah nih kita CPU 0 ini kayak nentuin tuh dari 2, 3, ditentuin lah yang mana yang paling pendek. Di sinilah pengurutannya gitu. Sini juga kita bisa lihat prosesnya atau lagi nyocokin yang mana nih yang duluan, jadi itulah yang dikerjakan duluan. Nah ini kan udah selesai, kita bisa lihat di view log. Nah kita bisa pastikan ya, sini
start prosesnya dari P4 karena P4 tadi kan cuma 2 detik, jadi dia yang 2 dikerjain sesuai dengan algoritmanya. Selanjutnya di P2 ini 3 detik, jadi dilanjutkanlah oleh P2. Lalu ada P1 ini tadi 5 detik. Terus lanjut ke P3. Nah, P3 ini tadi 8 detik. Dan yang terakhir, yang paling lama itu ada P5. P5 ini kan tadi 10 detik. Jadi dia yang paling terakhir untuk dikerjakan. Seperti itu. Nah, jadi ini kan udah sesuai sama visualisasi yang saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya, algoritma ketiga yaitu round robin atau RR. Nah, round robin ini cocok untuk sistem yang ingin memberikan layanan yang adil untuk semua proses. Jadi, algoritma round robin ini menjadwalkan proses secara bergiliran. Di setiap proses itu mendapatkan waktu eksekusi yang sama atau time quantum. Jadi, proses belum selesai dalam waktu kuantum, proses tersebut akan diberhentikan dan dikembalikan kembali ke antrian. Proses selanjutnya akan dilayani dan proses yang terhenti sebelumnya akan dilanjutkan setelah semua proses dilayani. Nah, jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari round robin ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu adil untuk semua proses, lalu meminimalkan waktu tunggu rata-rata dan mencegah proses starvation. Selanjutnya ada kekurangannya, yaitu yang pertama overhead yang tinggi karena konteks switching yang sering terjadi, lalu kedua membutuhkan pengaturan time kuantum yang tepat. Nah, di sini saya punya visualisasinya. Contohnya itu kayak memanaskan makanan. Jadi ini kan adil. Jadi itu kayak waktunya tuh sama semua dan itu dilakukan bergiliran. Jadi kayak misalkan nasi kan 8 menit, semuanya tuh 8 menit gitu. Lanjut sop 8 menit juga panaskannya, baru ikan goreng ya, kan sama 8 menit seperti itu. Nah, yang keempat yaitu deadlock. Nah, deadlock ini adalah situasi yang tidak diinginkan di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk menyelesaikan tugas. Hal ini dapat menyebabkan sistem berhenti bekerja. Ada beberapa cara untuk menangani deadlock, yaitu pencegahan, deteksi, dan pengabaian. Nah, di sini saya punya visualisasi dari deadlock itu. Nah, penjelasannya ini kan ada keadaan awal di mana P1 ini memiliki atau proses 1 ini memiliki resource 1 dan menunggu resource 2. Nah, selanjutnya P2 ini memiliki resource 2 dan menunggu dari resource 1 ini. Nah, P1 ini atau proses 1 dia tuh nggak bisa ngelepasin R1 karena P2 juga membutuhkannya. Sedangkan P2 tidak bisa melepaskan resource 2 karena P1 juga membutuhkannya. Akhirnya kan terjadi siklus menunggu tuh. Jadi P1 menunggu P2 untuk melepaskan R2 dan P2 menunggu P1 untuk melepaskan R1. Jadi terjadilah deadlock karena saling bertabrakan satu sama lain. Kayak saling menunggu lah satu sama lain. Akhirnya terjadilah deadlock itu. Lalu saya akan mencontohkan atau mempraktikannya di CPU OS simulator. Yang pertama kita ke compiler lagi, lalu kita masukkan kode programnya. Nah, di sini tuh beda dari SCF sama FCFS tadi kode programnya. Dan kita juga masukannya ini P1 sampai P4 nya itu secara manual. Jadi kita harus ke compile baru nge-loadnya gitu. Nah, ini kita compile dulu P1 nya. Habis itu kita load in memory. Sudah sukses, kita oke. Baru kita ke compiler lagi. Kita ganti P2 nya. P1 nya jadi P2. Ini jadi source nya jadi P2. Iya, baru kita compile. Lalu kita load lagi. Oke, kita compile lagi. Kita ganti jadi V3. Ini juga diganti. Ini juga compile. Lalu load in memory. Compile lagi untuk yang terakhir yaitu P4. Nah, sini kita ganti P4. Ini jadi 4. Habis itu balik. Jadi ke 1 kan itu kayak muter-muter gitu. Setelah kita compile dan kita load in memory. Oke, nah di sini sudah ada nih di listnya, ada P1, P2, P3 di program sini. Selanjutnya kita ke OS 0,
Habis itu nah kita masukkan nih program name ini ke dalam ready process ini atau ready queue dengan cara kita klik baru kita ke second. Habis itu kita cek dulu ini dia pakai round robin, algoritma round robin atau enggak. Kalau belum ya kita ubah ke round robin, baru supaya prosesnya cepat di CPU speednya kita ubah ke fast. Itu ya udah kita create new tapi sambil diklik gitu. Semua kita ke start atau enggak lah kita bisa lihat di sini. Terus juga kita lihat prosesnya di sini juga bisa. Terus sambil kita nunggu, nah ini kan udah selesai nih, kita lihat di view resource. Nah udah selesai, jadi dia ada warning process bug is detected. Nah jadi ini ada beda-beda warnanya. Nah warna hijau ini bahwa resource-nya tuh tersedia. Baru tuh kalau dia warnanya kuning, dia tuh warna kuning berarti sedang digunakan, dan warna merah itu sedang digunakan dan terdapat proses lain yang meminta resource tersebut di waktu yang bersamaan. Jadi dia tabrakan. Nah ini merah ini yang deadlock. Nah supaya kita bisa menghindari deadlock ini, kita bisa ngeklik ini di release. Nah jadi dia berubah jadi warna kuning di merah-merah ini supaya dia nggak deadlock terusnya tuh kayak berlanjut gitulah. Nah, kalau kita rilis dia artinya kita melepaskan suatu resource yang digunakan oleh proses itu secara terpaksa. Jadi dia kayak deadlocknya tadi jadi terlepas gitu lah. Nah, itu aja penjelasan dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.